piye? Padahal kaya dhek iki lho. Ampun, Pak. Alasannya katanya tutup korden. Ini kurang. Ah, mboten ngertos, sopi Pak Babi mau. Ya saya ditakoni, apa mana nganti main hakim sendiri delok rupane. Nganti penyanyatan ngono kuwi. Tidak sulit menurutnya, cepat dan bisa langsung. Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun News on Cam. Dalam edisi kali ini saya sudah kedatangan tamu istimewa, yaitu sosok polisi yang tentu tidak asing bagi masyarakat. Siapa lagi kalau bukan Pak Herman Hadi Basuki. Langsung saja kita sapa ya. Halo Pak Herman. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat Tribun semua, ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana nih kegiatan sehari-hari? Lancar ya? Ya, alhamdulillah lancar, Mbak. Sebagai pelayan masyarakat juga kita melakukan tugas sehari-hari. Juga sebagai suami sama anak. Dari ayah dari anak juga. Iya. Gitu, Mbak. Nah ini Pak, saya ini pertama mau memastikan dulu. Pak Herman Iya. ini beneran polisi apa bukan sih? Beneran polisi, Pak. Kalau boleh tahu Coba. tugas. Kebetulan tadi yang Mbak sampaikan, polisi tapi sebenarnya bukan Pak Babin ya itu, Mbak. Babin Kamtipmas itu kan sebenarnya tugasnya di Polsek. Ya. Gitu ya, yang sambang ke kampung-kampung dan sebagainya, memberikan pelayanan kepada masyarakat, memastikan bahwa masalah yang akan timbul itu bisa diredam, itu tugas Babin. Nah, sebetulnya saya sendiri tugas di kepolisian di Polres Purworejo bagian humas, subbagian humas. Oh humas. Saya memang sehari-hari membuat konten-konten kreatif yang kita publish ke masyarakat. Tapi masyarakat lebih mengenal saya dengan Pak Babin gitu, Mbak. Kenapa sih memilih Babin Kamtipmas sebagai tokoh yang dimunculkan dalam video? Sebetulnya pertama karena sosok Babin Kamtipmas itu tugasnya luas. Sebagai polisi pada umumnya bisa membidangi terkait dengan lalu lintas, tidak hanya membidangi reserse, intel, tapi seluruh tugas kepolisian itu bisa diambil oleh Babin Kamtipmas. Dan tugas Babin Kamtipmas itu yang keluar masuk kampung ada sisi humorisnya yang bisa ditampilkan, yang bisa kita buat cerita, gitu, Mbak. Jadi Dan sebenarnya Jadi sebenarnya Pak Herman ini bukan Babin Kamtipmas ya, Pak? Bukan, bukan Babin Kamtipmas. Hanya memanggil. Belum ya, mungkin suatu saat bisa juga saya dipindah tugaskan menjadi seorang Babin Kamtipmas, bisa juga. Belum ditugaskan. Ya. Kalau boleh tahu udah berapa lama sih Pak jadi polisi? Saya sejak 2002, Mbak. Jadi sekitar 18 tahun yang lalu saya dilantik menjadi anggota kepolisian. Sudah lama ya, Pak ya? Sudah, anaknya segede-gede. Tapi nggak kelihatan ya Pak, kayak polisi. Saya kira tuh Bapak tuh baru lulus dari sekolah pendidikan kepolisian. Ternyata udah lama ya Pak ya? Wah, ini kalau Mbak dekat sini tak traktir loh, kalau malah tak traktir makan di sini. Nah ini Pak, Iya. kalau boleh tahu, kan tokoh Pak Babin ini identik dengan helm, tas, dan juga motor yang itulah. Itu kenapa sih pilih properti yang seperti itu? Jadi begini, Mbak. Kebetulan itu yang menjadi properti saya, termasuk motor, tas ransel, helm, itu memang sudah ada sebelum saya membuat konten. Jadi motor itu waktu itu saya beli tahun 2015. Itu memang saya punya motor itu. Menjadi motor yang saya punya satu-satunya. Ada dua, yang satu punya istri ya, Bu Babin, tapi yang satu punya saya. Memang itu motor saya. Dan secara tidak langsung karakter itu terbentuk dengan memakai helm itu. Jadi orang menganggap, oh ternyata Pak Babin itu identik dengan motor sama helm itu, gitu, Pak. Jadi tidak sengaja sebenarnya, tidak saya serta-merta membentuk sebuah karakter dengan helm, dengan tas ransel, enggak. Jadi tidak sengaja terbentuk dengan karakter tersebut. Karena memang itu real. Sebelum saya membuat konten, sudah ada properti itu. Jadi motor asli itu ya Pak ya? Iya, motor asli punya saya. Dan sekarang masih saya dipakai untuk ke kantor. Memang gitu. Motor saya itu. Terus mah menjadi ciri khas gitu ya Pak ya? Iya, menjadi ciri khas. Pernah beberapa saat yang lalu ditawar sih sama orang. Salah satu pejabat di kepolisian juga mau nawar motor itu dengan harga yang fantastis menurut saya ya, tapi ya nggak saya kasih. Kenapa itu Pak?
Wah, ya kangenan Mbak, karena apa ya? Nanti kalau motor dijual identiknya Hilang gitu ya. Gitu, iya. Dan memang nggak ada rencana saya jual. Nah Pak, nih saya mau tanya, mulai menggeluti dunia konten digital ini mulai kapan sih Pak pertama kali muncul? Mei 2019. Waktu itu April saya membuat, cerita nggak apa-apa ya? Yang apa? April itu saya membuat video pendek waktu saya menjadi jaga di TPS. Waktu itu April kan pemilihan presiden ya? Ya. Pemilu serentak waktu itu. Nah, saya membuat sebuah parodi dengan anak-anak kecil. Ingin jadi polisi apa enggak? Enggak, Pak. Lama kenapa? Hari ini belum pulang. Lah, waktu itu dari konten yang biasa saya buat sebagai anggota Humas, itu paling dalam 1, 2, 3 hari itu view-nya tidak sesuai dengan ekspektasi pimpinan kami, Mbak. Nah, dengan adanya video ringan seperti itu, tadinya saya membuat konten-konten di Humas itu yang nonton cuma 100, 150. Nah, begitu saya membuat video itu, ternyata yang nonton banyak. Dalam semalam itu di-repost di beberapa akun gede di Instagram ya, kayak Dagelan, kayak info, kayak Lambe Turah, pernah masuk Lambe Turah. Nah, itu saya jadi berpikiran, ternyata yang receh-receh seperti itu, yang komedi malah orang suka. Nah, akhirnya setelah itu, saya inisiatif untuk membuat konten yang lebih terencana, dengan menggunakan kamera, dengan saya tulis cerita, gitu. Akhirnya keranjingan sampai sekarang, dan di situ saya bisa memasukkan pesan-pesan Kamtibmas termasuk salah satunya kepada masyarakat. Masyarakat senang dulu dengan komedinya, baru pesannya kita masukkan, gitu. Ini seperti itu sih, Mbak. Berarti tadi konten pertama kali itu waktu yang di TPS itu ya Pak ya? Iya, di TPS. Betul. Terus mulai berkembang terus hingga sekarang. Berkembang, saya memasukkan karakter-karakter seperti Bu Babin, Pak Dulkemit, itu juga anggota kepolisian, kayak UST, itu juga pimpinan kami, bukan Satlantas, kayak Pak Bang Batak yang memerankan, itu juga Pak Kapolres kami waktu itu, Pak Indra Kurniawan, Mangunso. Nah, sampai Jadi sekarang kita melibatkan juga anggota kepolisian yang lain juga ya Pak ya? Iya, anggota kepolisian juga. Nah, waktu membuat konten, Pak Herman ini dibantu dengan tim atau buat sendiri? Awalnya dibuat sendiri. Yang beberapa episode itu 1 sampai 2 episode, 1 sampai 5 episode itu saya buat sendiri dengan teman. Dan sampai sekarang juga masih dibuat sendiri dengan teman Humas juga. 2 anggota kepolisian saya dengan Bribtu Norman yang menjadi kameramen. Untuk skrip, untuk editing, untuk publish juga kita tangani sendiri, kita buat sendiri gitu, Mbak. Kita edit sendiri, kita buat cerita sendiri, kita main sendiri juga, karena nggak mampu bayar orang gitu. Butuh waktu berapa lama sih Pak untuk membuat satu cerita gitu? Untuk satu judul atau satu episode di YouTube itu kita biasanya 1 sore. Setelah pulang kerja itu jam 3 mulai take, nanti jam 5:30 selesai. 1 hari, setengah hari lah malah. Satu hari satu cerita atau beberapa Iya, cerita? 1 cerita. Nanti malamnya kita edit, besoknya kita publish. Oh, berarti ngedit sendiri gitu ya Pak ya? Iya, ngedit sendiri, Mbak. Ngedit sendiri. Terus kalau misalnya lokasi take videonya sendiri gitu Pak, di mana? Lokasi take video di rumah. Di Itu rumah rumahnya Pak Babi. Iya, di kiri kanan aja di sebelah situ. Di halaman depan. Iya, di Purworejo. Kadang di halaman belakang, kadang di samping. Menyesuaikan dengan ceritanya. Terus kalau misalnya asal ide kontennya itu dari mana Pak? Dari sehari-hari atau? Dari sehari-hari saja. Karena Mbak cermati mungkin cerita kita juga yang ringan-ringan saja dengan kehidupan sehari-hari tidak jauh. Utang piutang misalnya, terus rebutan warisan, terus kan kita menjadi problem solving ya di situ ya sebagai seorang Babin Kamtibmas. Gitu. Yang penting bisa pesannya masuk gitu ya Pak ya ke masyarakat. Iya, pesannya masuk. Terus sebagai konten kreator nih Pak ya sekarang ya, pernah berkolaborasi dengan siapa saja sih? Kolaborasi dengan siapa nih? Kalau pejabat publik pernah dengan Pak Presiden, pernah. Dengan Pak Ganjar pernah. Dengan Pak Kapolri, Pak Panglima juga pernah. Kalau dengan
sesama konten kreator, mungkin ada beberapa juga sih, seperti DDK, Mas Hajar Pamuji dari Pati, terus ada sih beberapa, Mbak. Itu kok bisa berkolaborasi dengan Pak Presiden itu gimana sih Mas ceritanya? Saya waktu itu beliau berkunjung ke Purworejo ya. Beliau berkunjung ke Purworejo, kemudian saya dicari oleh ibu-ibu. Yeah. Ibu-ibu ada tulisan di sini sekretaris negara. Nah, terus Bapak yang suka di YouTube itu kan? Iya Bu, Bapak pengen nge-vlog gitu, iya kan? Nge-vlog sama Bapak ya? Siap, saya juga tanya. Materinya tentang apa Bu? Nah, monggo. Yang penting kan sekarang lagi Bapak momennya lagi bagi-bagi sertifikat tuh. Nah, nge-vlog aja tentang sertifikat. Nah, setelah itu kami nge-vlog, setelah itu saya buat cerita lagi. Setelah kita take dengan Bapak Presiden, besoknya langsung sore itu juga kami membuat cerita dan kita take. Nah, jadilah konten bagi warisan yang ada di YouTube. Gitu. Itu waktu take sama Pak Presiden itu langsung sekali take atau sempat ngulang, Mas? Pak? Nggak mungkin kita ngulang ya. Sekali take, Mbak. Sekali take, karena saya pun nggak percaya ya bisa satu program dengan beliau. Begitu selesai, langsung saya, waduh, beneran nih tadi ya Pak Presiden sama aku nih, enggak gitu. Tapi sempat ngobrol-ngobrol gitu nggak, Pak? Sempat sih. Sempat. Beliau berpesan, ya tetap kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Intinya seperti itu. Nah, kalau sama Mas Pak Ganjar sendiri, itu kolaborasi tentang apa, Pak? Waktu itu ada pengeboman di Solo. Iya kan? Yang di pasar. Di Solo lah, saya lupa kejadiannya. Ya. Terus beliau waktu itu berkunjung ke Pospam di Purworejo. Nah, kita buat konten, kita tulis cerita, dan beliau berkenan. Akhirnya kita buat konten juga tentang teroris waktu itu. Intinya jangan kita sebagai warga negara itu takut, memulai ketakutan yang luar biasa kepada hal-hal itu yang sifatnya terorisme. Pesan dari beliau seperti itu. Kita bisa hadapi rame-rame, kita bisa kuat menghadapi mereka. Jangan lemah menghadapi teroris. Tapi Pak Herman sendiri ada keinginan nggak sih buat kolaborasi dengan siapa gitu? Banyak sih ya. Kita ingin kolaborasi dengan beberapa tokoh nasional. Kemarin kita membuat konten tentang santri juga. Kita juga sempat kolaborasi dengan Gus Yusuf di Magelang, terus Gus Fakih di Purworejo, dan ternyata menarik gitu hasilnya tentang tanya jawab santri, tentang humor-humor yang ada di dalam pondok pesantren itu sebenarnya bisa diangkat juga ternyata. Banyak sih kita membuka silaturahim dengan siapapun, Mbak. Bisa kita kolaps. Karena ide humor itu tidak melulu ada di pelawak atau di kepolisian, semua bisa diambil. Bisa diambil sisi humorisnya bisa. Nah, ini Pak Herman gara-gara video YouTube-nya, terus pernah mengisi acara di sebuah stasiun televisi. Nah, itu gimana sih Pak ceritanya? Oh iya, kita pernah punya program di salah satu televisi swasta nasional ya. Di situ kita mengisi langsung stripping, setiap hari tayang waktu itu. Dari hari Senin sampai hari Jumat, setiap sore. Nah, di situ juga antusiasme masyarakat luar biasa juga. Tapi yang menjadi kendala adalah karena saya jadi jarang dinas waktu itu, karena tuntutan produksi tayangan ya, karena setiap hari kita harus syuting dari jam 8 pagi sampai kadang jam 11 malam. Pertimbangan kami, anak menjadi terbengkalai Mbak waktu itu. Terus yang kedua, selain keluarga juga karena dinas, kita jadi jarang masuk kantor. Akhirnya kita ada rasa nggak enaknya. Akhirnya kita mohon petunjuk ke pimpinan ya sudah, kalau kamu dirasa capek, bilang sama produser TV tersebut untuk tidak stripping, untuk tidak tayang setiap hari, bisa seminggu 2 kali atau di weekend. Nah, sampai dengan sekarang masih dicarikan slot tayangnya. Berarti sampai sekarang masih tayang ya Pak? Kita masih punya stok yang belum ditayangkan. Gitu. Nah, itu waktu di program televisi, idenya dari Pak Herman sendiri atau dari kru televisinya?
Ya sekitar sama-sama Pak, kadang itu dari saya, kadang dari TV juga, kadang ada dari TV yang kira-kira agak-agak bahaya menyinggung SARA misalnya, nah kita menjadi filter di situ, kita diskusikan rame-ramenya bareng-bareng itunya, seperti itu. Jadi bareng-bareng gitu ya Pak ya? Iya, bareng-bareng. Nah, waktu pertama kali membuat video di YouTube nih Pak, apa sih reaksi dari orang-orang sekitar, kayak misalnya istri, yang sekarang malah diajak bermain gitu ya Pak ya? Itu gimana sih? Ya, istri saya, ngopo sih nggak kayak ngono bareng sih? Golek sensasi ini. Iya, aku ya peranjingan lagi ini. Istri saya juga, yuk coba main yuk. Dia nggak mau awalnya. Terus nggak kita mau. coba. Karena alasannya, aku ra iso. Nggak bisa, nanti takut salah. Enggak, kameramen ini bojomu dhewe tak bilang gitu. Yang cerita juga suami ini akhirnya main dan keranjingan sampai sekarang juga tetap main Babin itu. Terus tetangga itu yang karakter yang ada di dalam video kami itu sebagian besar tetangga depan rumah, tetangga belakang. Kecuali Mas Dulkemit ya yang juga anggota kepolisian itu. Terus kalau misalnya dari pimpinan sendiri tadi mendukung ya Pak? Iya, pimpinan mendukung sejauh ada pesan yang bisa dimasukkan untuk masyarakat. Satu contoh misalnya, waktu itu ada kegiatan demo di Jakarta itu Mbak, yang melibatkan massa dari seluruh wilayah yang ada di Indonesia datang ke Jakarta berbondong-bondong. Kita memberikan edukasi. Untuk apa sih kita berjihad dengan notabene katakanlah sampai dengan merusak, bentrok dengan aparat. Kita toh juga bisa berjihad sambil mencari nafkah. Mencari nafkah itu juga sebuah perjuangan kan tentunya untuk keluarga. Jadi kita memberikan edukasi itu sebetulnya. Terus contoh misalnya tentang, banyak sekali di dalam video-video kami rata-rata isinya tentang humor dan edukasi. Memang kita fokusnya memang ke situ, Mbak. Terus ini kan membuat video konten di YouTube kan mesti menguras tenaga dan juga waktu. Nah, gimana sih pekerjaan utama Bapak sebagai seorang polisi? Apakah itu terganggu atau gimana? Tidak sama sekali, karena tadi saya sampaikan, saya membuat konten kan jam 3 sore sampai setengah 6, karena saya pulang kerja setengah 3. Dan saya ambil hari libur hari Sabtu dan Minggu, karena 5 hari kerja kan, itu kita buat konten juga. Jadi saya tidak pernah membuat konten di jam dinas. Kecuali ada perintah ya, misalnya, ada kegiatan kantor yang harus didokumentasi dengan ini Pak Babin ya, akhirnya kita buat. Tapi untuk konten pribadi saya yang ada di Polisi Motret tidak pernah dilakukan di jam dinas. Gitu, Pak. Subscribernya sekarang berapa sih, Pak? Subscriber lupa saya itu Mbak, malah 680-an kalau nggak salah ribu. Sudah lumayan banyak ya Pak ya? Ya sedikit Mbak Bimba. Nah Pak, nah tujuan untuk membuat video di YouTube ini apakah salah satunya untuk membantu mewujudkan citra polisi yang humanis atau seperti apa Pak? Iya, intinya tujuan awal membuat video adalah memasukkan pesan-pesan di dalam masyarakat. Tentunya dengan karakter Pak Babin yang humanis kepada masyarakat. Ya. Dan sampai kita juga heran kenapa bisa diterima masyarakat. Bahkan waktu itu kami di beberapa wilayah kayak di Solo, di Pekalongan, ada anak yang datang ke penginapan kami, datang Pak Babin, pengen sampai segitunya. Akhirnya mulai Juli ini, 1 Juli itu Polda Jateng mewajibkan seluruh Babin Kamtibmas yang ada di Jawa Tengah menggunakan helm dan ransel yang seperti saya gunakan. Oh gitu, Bapak Kapolda. Malah menjadi trademark gitu ya? Namanya Babin Kamtibmas Candi. Nah, Candi itu diambil dari C-nya itu cerdas, A-nya itu agamis, L-nya itu negosiator, D-nya itu dedikatif, dan I-nya itu inovatif. Itu program dari Bapak Kapolda yang menggunakan ransel sama helm yang saya pakai itu, yang kayak tulang las itu. Ini kan sebagai konten kreator, pastikan sudah dikenal masyarakat secara luas. Nah, kalau Pak Herman lagi di luar, apakah ada yang langsung mengenali dan langsung minta foto atau gimana gitu, Pak? Iya,
Seperti itu kira-kira Mbak. Di mana-mana ya itu saya anggap sebagai cara kita bersilaturahmi dengan masyarakat. Kalau hanya sekedar foto pun tidak ada masalah. Yang penting kan pakai ini kan di masa pandemi seperti ini ya gitu. Yang penting tidak tidak melanggar protokol kesehatan. Gitu, Mbak. Tetap nggak masalah kalau saya. Iya, jawabannya iya. Tapi ada pengalaman unik gak Pak waktu bertemu dengan masyarakat gitu? Ada, mana helmnya Pak? Misalnya gitu kan. Kok nggak bawa helm? Kan kemana-mana bawa helm gitu. Waduh, ya pengalamannya banyak banget lah kalau diceritakan dari hal-hal yang kecil. Taruhlah seperti waktu kita ketemu di banyak yang ke rumah, misalnya Mbak, sampai dari Palembang itu bawa pisang, ada bawa barang ulah-ulah gitu katanya untuk Pak Babin berkunjung ke rumah, minta foto. Sampai tetangga saya itu buka warung Mbak di situ, buka warung karena banyak orang datang gitu. Ya nggak apa-apa lah, intinya memberikan efek yang positif tentunya di masyarakat. Malah memberikan rezeki buat orang lain juga ya Pak ya? Iya, betul. Salah satunya itu. Jadi Pak Babin ini malah sudah terkenal hampir di seluruh Indonesia gitu ya Pak ya? Saya nggak bilang gitu loh Mbak. Nah, itu sampai dari Palembang jauh-jauh ke Purworejo. Nah, Pak, nih terakhir. Iya. Saya ada pertanyaan. Pilih jadi polisi atau YouTuber Pak? Polisi. Asik. Iya. Baik, terima kasih Pak Herman. Iya Mbak. Sudah Sama-sama. menyempatkan kesempatannya untuk berbincang-bincang, untuk membagikan Sama-sama. pengalamannya. Terima kasih. Semoga sukses selalu, Amin. lancar kegiatannya, lancar gitu ya Pak ya. Amin, sama-sama. Saya mendoakan. Nah demikian Tribuners, obrolan saya dengan Pak Babin atau Pak Herman Hadi Basuki yang kini sudah terkenal di tengah masyarakat. Nantikan terus Tribun News on Cam selanjutnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.